Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah kuliah subuh ingkang kula muliaken, khususipun dumateng pengurus pimpinan Ranting Muhammadiyah Temanggung 2 lan ugi dumateng sesepuh bin sepuh sumrambah dumateng jamaah sedaya ingkang boten saged kula sepataken setunggal menapa setunggal. Mugi-mugi dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bisa bertolabul ilmi, belajar bersama, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, dan semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah niku sangat susah, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Yang mudah adalah istirahat. Maka ketika kita bisa istiqomah meskipun hanya sedikit tetapi ajak terus menerus, insya Allah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakan sesuatu yang banyak yang besar tapi cuman sekali. Jadi ibaratnya kita selama satu pekan, satu minggu sekali ngaji misalnya di setiap Ahad pagi, insya Allah dilakukan secara terus menerus, secara istiqomah, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mari kita manfaatkan bersama-sama untuk belajar mengulang, dan insya Allah pagi hari ini kami akan sedikit berbicara mengenai misteri bulan Suro. Saat menika bulan apa? Bulan Suro. Suro niku bulan Jawa nggih. Kalau dalam kalender Islam maka bulan apa, Bu? Muharram nggih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki berkaitan dengan bulan Suro ini, kita melihat sejarah bahwa munculnya atau adanya organisasi Muhammadiyah di Indonesia ini, yaitu dalam rangka salah satunya untuk memberantas TBC. Nah, TBC niku sanes penyakit nggih, tetapi singkatan. Singkatan apa? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Meskipun sekarang juga hadirnya Muhammadiyah ini juga
tidak hanya memberantas dari akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang kurang benar, tetapi juga untuk menyehatkan manusia, ya, juga dalam arti yang sesungguhnya menjaga manusia dari segala macam penyakit termasuk TBC. Dengan apa? Dengan didirikan rumah sakit yang ada di mana-mana, ya kan? Di Temanggung sendiri kita punya rumah sakit yang megah istimewa di Paraan, ya. Di Paraan ada PKU Muhammadiyah. Niku ada ruangan yang VIP luar biasa, kados hotel. Purun mboten, Bu? Mboten nggih. Sebaik-baiknya rumah sakit, seindah-indahnya kamar di rumah sakit, tentunya lebih indah kamar kita semuanya. Akan tetapi itu adalah bagian dari usaha agar orang yang sakit itu kemudian tidak keloro-loro, kemudian cepat sembuh, pengennya ngaten niku. Termasuk kalau panjenengan masuk pertama kali ke PKU itu yang dicium adalah bau harum roti kopi. Wah, ini merupakan salah satu terapi. Ya, jadi kita menunggu itu seakan-akan tidak di rumah sakit. Kalau dulu kan biasanya nunggu di rumah sakit niku baunya bau obat ngaten niku. Tapi ketika kita masuk di PKU itu baunya bau harum roti dan kopi. Ini adalah salah satu terapi juga agar kenyamanan dirasakan oleh para pasien maupun orang-orang yang mengantarkannya. Nah, kita kembali lagi, pengertian yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pertama tahayul, ya. Tahayul ini adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan atau menghayal, mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Sebagai contoh tahayul adalah mempercayai akan mendapatkan rezeki ketika orang tertimpa kotoran cicak, nah, misalnya ya. Atau sebaliknya ketika seseorang kejatuhan cicak, wah ini akan ada musibah. Nah ini termasuk dari bagian tahayul. Atau ada burung yang dianggap akan ada tamu yang datang ke rumah. Ini bagian dari tahayul. Kemudian yang kedua yaitu bid'ah. Apa itu? Pada dasarnya berarti adalah sesuatu yang baru, dan bid'ah merupakan amalan baru dalam ibadah yang belum pernah ada di zaman Rasul. Bid'ah dalam ibadah sebuah kesesatan, dan sesat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana hadis dari Bukhari Muslim dikatakan, barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan kami ini, dalam urusan agama, padahal bukan bagian dari yang dicontohkan Rasulullah, maka ia akan tertolak. Nah, maksudnya bid'ah itu adalah menambah-nambahkan ibadah yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, ini sebagian ulama memang ada berbeda pandangan, tapi yang jelas adalah ibadah yang kaitannya mahdhah. Ibadah yang dilakukan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Misalnya puasa Ramadan, kita disuruh untuk puasa 1 bulan penuh, tapi kemudian tiba-tiba kita menambah tak poso 35 hari, nah, misalnya seperti itu. Nah itu kan sudah menyelisih dari contoh Rasul. Contoh misalnya sholat subuh kasih isih fresh, biasanya 2 rakaat tak tambahi dadi 3, men tambah ganjarane. Tidak boleh, karena itu tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Atau mungkin juga takbirnya men marem nek subuh tak tambahi ben ping 10. Karena itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, itu termasuk kategori bid'ah. Dalam bid'ah kaitan ibadah mahdhah ini para ulama tidak ada perselisihan. Namun
ada ibadah-ibadah yang mengiringi kegiatan ibadah mahdhah atau hal-hal yang dilakukan sebelum atau sesudahnya. Nah, di dalam hal ini Muhammadiyah berhati-hati, sangat berhati-hati. Meskipun John Saw kadang-kadang ada berbeda pendapat dengan teman-teman kita yang di luar Muhammadiyah. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika jeda di antara adzan dan qomat. Nah, ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang di lingkungan kita mendengarkan seperti itu. Ada namanya apa niku? Puji-pujian. Ya. Tetapi kita di Muhammadiyah ini berhati-hati, sangat berhati-hati. Maka kemudian kita tidak pernah mendapatkan adanya pujian antara adzan dan iqamah. Kita sibukkan untuk mengerjakan sholat dan berdoa. Karena disitulah doanya bisa mustajab. Kemudian juga termasuk zikir keras setelah sholat. Di dalam Muhammadiyah juga kita berhati-hati. Karena ada kita juga mendapatkan setelah sholat salam, kemudian zikirnya banter, ya kan? Di sisi lain mungkin kalau di pondok-pondok kita masih sering mendengarkan karena dalam tujuan yaitu pendidikan. Tetapi kalau di lingkungan masyarakat itu memang di masjid-masjid Muhammadiyah tidak menggunakannya. Cukup dengan berdoa secara khusyuk pribadi-pribadi. Karena kadang-kadang itu juga akan mengganggu jamaah yang lain kalau terlalu keras berdoanya, ya kan? Apalagi bareng-bareng ada yang tertinggal, ada yang masbuk dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Masih banyak contoh-contoh yang lain. Seperti juga di dalam masjid-masjid kita juga tidak ada namanya beduk dan kentongan, ya toh? Karena itu adalah juga bagian dari budaya. Dan di dalam Muhammadiyah itu memang kita berhati-hati karena itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang Kristen itu memanggil jamaahnya dengan apa, Bu? Lonceng, teng teng teng. Kemudian kalau orang Yahudi itu memanggil dengan sirine ya. Kalau di kita kadang-kadang kalau bulan puasa, bulan Ramadan, kita mendengarkan sirine untuk waktu berbuka maupun imsak. Ya, tapi ini kan sudah di luar dari ibadah mahdhah. Tetapi sebagian ulama berhati-hati kemudian tidak menggunakan itu. Ketika imsak ya mungkin cukup dengan kalau misalnya batasnya kan adzan itu ya, atau mungkin kadang-kadang juga ada yang dengan suara imsak gitu, atau pas berbuka dengan suara nging. Nah itu saya pernah ditegur. Jadi saya kedatangan syekh dari Palestina, kemudian masuk ke rumah, kemudian dia mendengarkan sirene itu, kemudian dia langsung berkata, "Ma hadha saut ya akhi ya ustaz, hada min alamatil yahud." Saya kaget, ini suara apa? Ini adalah tanda-tanda Yahudi. Saya langsung kaget, hati saya, waduh, ternyata ini banyak sesuatu yang sebenarnya ini kurang benar, kurang tepat. Karena sirene itu juga termasuk dari bagian tanda-tanda orang-orang Yahudi ketika mereka memanggil jamaahnya, ya. Bahkan kalau di Israel itu tanda sirene itu digunakan untuk tanda bahaya. Ketika ada bom masuk ke wilayah itu kan langsung bunyi. Ya. Barangkali syekh itu datang juga kemudian teringat bunyi seperti ini, apakah mau ada bom gitu kan. Ya. Tapi kemudian itu kami resapi juga menjadi perhatian, pelajaran bagi kami. Barangkali mungkin ke depan juga memang suara yang tepat sebagai tanda berbuka puasa itu ya dengan adzan. Kemudian contoh lain juga seperti memperingati hari-hari kematian. Maka di Muhammadiyah juga tidak diajarkan seperti 7 hari, berapa hari sampai 1000 ngaten niku nggih. Nggih. Namun itu awalnya itu sesungguhnya adalah dulu itu adalah memang Islam yang ada di Indonesia itu dulu-dulunya kakek
nenek moyang kita itu mereka memang beragama Buddha dan Hindu. Nah, agama Buddha dan Hindu. Nah, kemudian dengan awal-awal munculnya Islam di Indonesia ini, maka kemudian kalau kita mendengarkan, membaca kisah-kisah Wali Songo, mereka memasukkan ajaran Islam itu ke dalam budaya yang ada pada saat itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang bernuansa Buddha, Hindu itu kadang-kadang tetap berjalan, tetapi disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Termasuk mungkin ada Sunan Kalijogo dengan menyebarkan menggunakan wayang dan seterusnya. Nah, sesungguhnya kalau kita membaca sebuah buku, dan itu juga pernah dibuat filmnya ya di Indonesia ini. Dulu itu ketika Sunan Kalijogo mau berdakwah dengan cara itu, budaya itu sudah diprotes. Kalau tidak salah yang protes adalah Sunan Giri. Nah, kurang lebih beliau mengatakan, wahai Kanjeng Sunan, kalau jenengan memasukkan ajaran Islam dicampur dengan budaya, apakah kemudian nanti tidak keterusan, kemudian merasa bahwa ini merupakan ajaran Islam? Tapi kemudian Sunan Kalijogo itu mengatakan, ini adalah caraku, cara kita. Daripada mereka menolak ajaran Islam, mari kita masukkan, mari kita sisipkan sedikit demi sedikit. Nanti lama kelamaan suatu ketika pasti akan ada yang membenarkan. Nah, kuncinya sebenarnya itu. Maka kemudian sekian tahun lamanya, salah satunya ada datang pembaharu Islam yang belajar di Saudi, di Mekah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau kemudian ke Indonesia, melihat ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Beliau kemudian berusaha untuk meluruskannya. Meskipun juga tidak mulus itu, banyak orang-orang yang kemudian mencercanya, menghinanya, ya kan? Kalau orang yang tidak tahu sejarah seperti itu, sampai-sampai dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu musolanya Langgar Kidul yang beliau miliki di Yogyakarta itu dirobohkan dan dibakar oleh orang-orang Muslim itu sendiri. Yaitu adalah oleh orang-orang Muslim yang istilahnya itu bisa kita katakan kolot gitu ya. Mereka tidak tahu sejarah, mereka diberitahu juga tidak membuka hatinya. Nah, tapi alhamdulillah dengan perkembangan zaman, perkembangan masa, kemudian hadirnya Muhammadiyah di Indonesia ini ikut membangun Indonesia menjadi salah satu ormas terbesar yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah sebentar. Sebelum kita memasuki, tentunya berkaitan dengan bid'ah ini ya. Kita sebagai warga Muhammadiyah yang bijak, kita tentunya apa yang menjadi pemahaman kita jaga ya. Meskipun tidak boleh serta-merta kemudian kita menyalahkan orang lain. Oh, itu nggak boleh, itu bid'ah, itu kafir, itu sesat. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus bijaksana. Apa yang kita ketahui kita amalkan, ya kan? Tetapi ketika ada orang yang masih melakukan itu, ya kalau kita mau menasihati harus pelan-pelan, dan kita juga harus berhati-hati untuk mengklaim, untuk menjustis, untuk menghukum bahwa kegiatan itu atau aktivitas itu bid'ah atau bukan. Tetapi kita harus berhati-hati. Tentunya ketika kita ditanya, nah kemudian kita berusaha untuk menjelaskan. Insya Allah dengan demikian ibadah yang santun, ibadah yang bijak, insya Allah nanti juga orang-orang itu akan terbuka hatinya. Berbeda dengan ketika kita langsung menghukumi, menjustis, biasanya orang-orang itu sok tidak mau menerima dahulu. Ya, itu yang penting bagi kita semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah khurafat. Ini hampir sama dengan tahayul, tetapi lebih dikaitkan dengan akidah. Menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Dan khurafat ini lebih dekat kepada syirik, sehingga sangat berbahaya dalam akidah Islam. Contohnya apa? Contohnya mungkin ono witringen ki ono sing nunggu. Nah, sing nunggu sapa? Sing nunggu Pak Noh. Sing nunggu Pak Bon.
Moten niku maksud sing nunggu ada setannya, ada jinnya, maka kita harus memberikan sesajen. Nah, ini bagian dari khurafat. Atau mungkin orang percaya dengan adanya kekuatan tertentu yang ada pada barang. Nah, misalnya akik napa melih sebangsa niku, atau kekuatan-kekuatan yang lain yang mungkin harus kita tempel di rumah. Dengan kekuatan ini rumah kita aman, dicanteli nopo barang-barang nopo Pak, raja ya. Raja dan seterusnya ya. Nah, ini bagian dari khurafat. Maka hadirnya Muhammadiyah dengan sang pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah dalam rangka untuk memberantas tahayul, bid'ah dan khurafat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita masuk ke dalam bulan Syuro ini, bulan Muharram. Kalau tadi Muharram ini adalah bulan Islam, maka Syuro ini adalah bulan Jawa. Ini sebenarnya lahir atau diciptakan ketika zamannya Sultan Agung. Yang menjadi pertanyaan atau pemikiran pada kita, kadang kita menyandarkan sial kepada sesuatu yang bukan jadi sebab, asal menuduh, asal mencari kambing hitam. Padahal Allah yang mengatur waktu, mengatur siang malam. Maka sial itu bukan dari sesuatu, bukan dari hari, bukan dari orang dan seterusnya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dakhra wa ana dakhru uqallibul laila wan nahara. Ini mempunyai makna. Allah azza wa jalla berfirman, aku disakiti oleh anak Adam, dia mencela waktu padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang hari. Kemudian dalam surah Yasin, di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassanakum minna adabun adim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka itu menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, dalam ayat ini dikatakan atau dikaitkan mengenai tiarah. Napa niku tiarah? Dalam istilah bahasa kita adalah beranggapan sial, ya. Karena kata para ulama, beranggapan sial ini bisa jadi dengan orang, seperti ada orang yang berkata, gara-gara kamu maka kemudian acara kita menjadi sial. Nek seandainya tadi kamu tidak melakukan ini, pasti tidak sial, nah, dan seterusnya. Atau juga beranggapan sial dengan apa yang didengar, bisa dengan waktu, seperti datangnya bulan Syuro. Bulan Syuro ini adalah bulan yang sial, maka kita tidak boleh mengadakan kegiatan hajatan, tidak boleh ada supitan, tidak boleh ada hitanan, tidak boleh ada pernikahan dan seterusnya. Ya. Ini perlu kita luruskan. Justru kalau dulu di Indonesia ketika zaman kerajaan itu, dengan datangnya bulan Syuro, para raja dan pejabat itu mereka bergembira karena kemudian mereka mengadakan acara kerajaan itu di bulan Syuro. Maka kemudian rakyatnya tidak boleh mengadakan kegiatan, yang mengadakan cukup pemerintah, cukup kerajaan saja. Nah, barangkali awalnya seperti ini. Kemudian rakyat itu tidak berani mengadakan kegiatan di bulan Syuro. Nah, bahkan sampai sekarang ini di bulan besar ini saking banyaknya kegiatan kondangan.
baik itu kondangan supitan, pernikahan dan seterusnya, dientek-enteknya di bulan besar. Nggih mboten? Nah, kemarin sehari itu saya sendiri dapat undangan kok nganti 5. Ya kan? Undangan sehari 5, pagi sunatan, siang pernikahan, terus sampai sore, terakhir takziah. Kalau takziah kan kita nggak mengetahui ya. Tapi kegiatan-kegiatan yang seperti itu kemudian dihabis-habiskan di bulan besar, gitu kan? Nah, ini adalah sebuah pemikiran dan keyakinan yang perlu kita luruskan. Mohon maaf, saya sendiri dulu menikah di bulan Suro. Kok mboten ngerti ya? Mboten, bulan Suro bulan apik kok. Tante. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu. Misalnya mau mantu putra wayah. Oh, sesuk jebulane Suro. Mojo lah, ganti. Ya kan? Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka kita harus mengubah pemikiran atau keyakinan yang demikian itu. Kemudian juga ada yang beranggapan sial ketika melewati sesuatu tempat, sehingga untuk membuang sial ketika lewat tempat angker misalnya, ada yang menyalakan lampu kendaraan. Wah, kene iki biasanya angker sik di urip sik lampune sing padam, dilalah kok lampune pas pedhot. Wah, bener iki mesti ono sing nunggu. Waduh, ya kan? Semakin dibumbon-bumboni. Kemudian juga mungkin ojo lali ngelakson, tin. Dilalah lebare kita ngelakson kok ono klakson sing luwih gedhe meneh, tin. Saya tambah kaget. Nah, ini adalah bagian dari tiarah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dan ini juga sebenarnya ketika zaman dulu juga sudah banyak yang beranggapan seperti itu. Seperti juga ketika bangsa Arab jahiliyah dahulu, ya, mereka itu melepaskan burung ketika mau mengerjakan sesuatu. Jadi ada burung kemudian dilepaskan. Ketika burung itu terbang ke kanan, maka ini tanda baik, lakukan. Neng kok terbangnya ke kiri, wah ki elek iki, ojo. Nah, ini orang-orang jahiliyah dahulu juga pernah seperti itu. Ada orang mabur, orang gelem mabur juga iki. Bingung akhirnya kan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di dalam Islam yang namanya kerugian atau sial itu adalah yang sesungguhnya adalah ya ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, itulah sial. Tetapi ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah orang yang beruntung, yang insya Allah akan diberikan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara-perkara seperti itu mari kita yang sudah mengetahuinya, kita kemudian bisa memberitahukan kepada teman saudara kita sesama muslim, agar kita tidak terpaku kepada sesuatu yang itu bukan berasal dari ajaran Islam. Termasuk ketika orang mungkin mau ngeselupi rumah, kemudian dia harus mengadakan sebuah aktivitas yang itu di luar ajaran Islam gitu kan. Karena sesungguhnya kita memasuki rumah itu ketika nanti kemudian kita sering membaca Al-Quran, kita membaca surah Al-Baqarah, kita membaca surah-surah yang lain, insya Allah itu akan menjadi rumah yang aman, nyaman, ya. Jadi dulu pernah seorang itu konsultasi dengan teman saya, seorang ustadz. Kemudian dia mau membeli rumah. Rumah di sana itu katanya angker. Setiap orang mau nganggoni digawe opo wae ora payu. Ya kan? Kemudian teman saya itu menyarankan bismillah. Karena itu kalau sudah yakin mau menempati rumah itu silakan dibeli, ya. Dilalah regane niku murah. Maka kemudian dibeli, kemudian dibuat rumah makan, ternyata laris manis. Nah, ini kemudian menjadi berkah bagi
orang itu. Ya, termasuk juga kemudian ketika orang beranggapan, ya, beranggapan katanya setiap malam Jumat itu ahli kubur mulih ning omah, ya, pulang, waduh medeni. Anak pulang yuk kembali jasad itu malah seneng ya. Waduh Pak, sehat Pak. Anak nek ndak, waduh malah medeni ya kan. Nah itu sesungguhnya dari tipu daya setan yang mendo-mendo begitu ya. Karena setan itu bisa merubah bentuk apa saja. Kalau seandainya ada kok diperui ngata niku. Tapi sesungguhnya ketika seseorang sudah meninggal itu ya sudah, mereka dalam masa penantian di alam barzakh. Mereka bisa menikmati kenikmatan alam kubur maupun mereka bisa menikmati siksa kubur. Bukan menikmati kalau siksa ya. Mereka bisa merasakan adab kubur. Niku sampai ada liriknya dalam lagu niku pripun niku Pak? Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Ngaten niku nggih. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat. Wah, kula mboten apa lagunya. Lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili. Bali nyang kuburan mangku tangan tetangisan. Waduh ngeri banget nih. Ya ini karena mungkin dari lirik lagu ini adalah biar kita rajin-rajin berdoa membaca Al-Quran. Tetapi ini juga perlu kita luruskan, ini tidak benar gitu ya. Karena yang namanya arwah ruh itu tidak mungkin kembali ke rumah. Tapi yang jelas bahwa setiap anak Adam ketika mereka sudah meninggal itu semuanya akan terputus. Hanya 3, ilmu yang manfaat, anak soleh, amal jariah. Maka kita sebagai anak kemudian kita disuruh untuk kemudian mendoakan mereka biar mereka hidup di dalam alam penantian itu terang, diterangi oleh cahaya, diberikan kenikmatan di dalam kubur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam bulan Muharram ini apa misteri yang ada di bulan Muharram ini secara Islam? Maka dikatakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, bukan bulan angker, bukan bulan yang sial. Dikatakan dalam Quran surah At-Taubah, "Inna iddatas suhuri indallah ithna athara sakhran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Di dalamnya ada ketetapan Allah waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram itu adalah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kalian dalam 4 bulan ini. Dan termasuk yang dikatakan 4 bulan ini menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram atau bulan Surah. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram dan menutupnya juga dengan bulan haram. Tidak ada bulan yang paling mulia di sisi Allah setelah Ramadan selain adalah bulan haram ini. Yang dimaksudkan adalah bulan Muharram. Kemudian yang kedua, ya, di bulan Muharram ini juga disunnahkan untuk berpuasa, yaitu puasa di tanggal berapa, Bu? Tanggal 10. Puasa As-Shura. Dalam hadis dikatakan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan haram. Afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Jadi kita bisa berpuasa di dalam tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian dalam sebuah hadis dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa
Asyura. Tatkala bulan Ramadan diwajibkan, maka bagi siapa yang ingin berpuasa di dalam puasa Asyura itu maka puasalah, dan barang siapa yang tidak ingin juga diperbolehkan. Nah, ini di dalam hadis lain juga dikatakan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian mereka berkata, hari ini adalah hari yang agung di mana Allah telah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, saya lebih berhak atas Musa daripada mereka. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa di tanggal 10. Meskipun orang-orang Yahudi itu juga mereka berpuasa di hari atau tanggal yang 10. Karena orang-orang Yahudi itu memperingati sebuah kemenangan Nabi Musa ketika menyelamatkan orang-orang Yahudi, menyelamatkan orang-orang Yahudi dari Fir'aun. Tetapi kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya itu saya lebih berhak puasa di tanggal itu, ya. Tetapi kemudian di bulan itu maka terjadi orang-orang Yahudi itu berpuasa, tetapi orang Muslim juga berpuasa, sama-sama berpuasa, ya. Nah, ini kemudian lanjutannya ya. Kemudian keutamaan di bulan puasa di hari Asyura itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang puasa Asyura. Kemudian jawabnya, saya tidak mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa pada hari yang paling dicari keutamaan selain hari ini, yaitu Asyura dan bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa puasa Ramadan dan Asyura itu, setelah puasa Ramadan, Asyura itu mempunyai kelebihan setelahnya. Kemudian di antaranya faedahnya ataupun juga kelebihannya bahwa puasa Asyura ini menghapus dosa setahun yang lalu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian hadis berikutnya menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa, kemudian para sahabat berkata, wahai Rasul, ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka beliau bersabda, tahun depan insya Allah kita akan berpuasa di hari yang ke-9. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tahun berikutnya belum datang waktunya, Rasulullah keburu wafat. Nah, jadi ketika orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, orang Islam juga berpuasa di hari Asyura, sama. Maka kemudian di hadapan para sahabat Rasul mengatakan, untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasara, maka tahun depan saya akan berpuasa di tanggal 9. Ya, meskipun kemudian ketetapan itu belum dilaksanakan oleh Rasul, tetapi kemudian Rasul wafat. Maka kemudian disimpulkan oleh ulama, mari kita berpuasa selain tanggal 10, kita berpuasa tanggal 9 untuk menyelisihi ben ora podo dengan orang-orang Yahudi. Dan diantaranya juga dikatakan bisa juga untuk menyelisih Yahudi, bisa juga dikatakan berpuasa setelah tanggal 10. Artinya bisa sebelumnya maupun sesudahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu jamnya mati kata saya nggih? Iya. Nggih, Pak nggih. Oke, kurang 5 menit nggih. Makanya saya tadi lihat kok kurang seperempat terus kan mau. Nggih. Saya percepat. Kemudian yang ketiga, maka koreksi
terhadap kepercayaan masyarakat seputar Muharram atau Suro ini, intinya atau kesimpulannya menganggap sial ketika melakukan kegiatan aktivitas hajatan di bulan Suro ini adalah tidak berdasarkan dengan ajaran syariat Islam. Maka kita mari mulai merubah. Kita mau mengadakan kegiatan di bulan Suro, monggo, ini adalah bulan yang baik. Saya sendiri sudah mengalaminya. Saya melakukan akad nikah, pernikahan juga di bulan Muharram. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kami tambahkan, ketika datangnya bulan Suro ini ada orang-orang Syiah. Syiah itu adalah, ada yang mengatakan ulama ini adalah ajaran Islam tetapi sesat. Ada yang ekstrim mengatakan ini sudah di luar Islam. Syiah itu apa? Itu adalah yang dianut oleh saudara-saudara kita yang berada di Iran, ya. Ini awalnya apa? Awalnya itu sebenarnya berawal dari ketika terjadinya perang yang dilakukan oleh cucu dari baginda Rasul, yaitu Husain. Rasul mempunyai cucu namanya Hasan dan Husain, ya. Dan kedua-duanya ini adalah mereka meninggal, wafat, dibunuh semuanya. Dalam sebuah riwayat, wallahu a'lam, mengatakan Rasul itu mencintai Hasan ketika kecil sehingga selalu menciumi mulutnya, mencium bagian mulut. Tetapi Rasul mencium Husain ini di bagian lehernya. Maka kemudian ada cemburu, ya. Fatimah cemburu, kemudian menanyakan kepada Rasul, wahai baginda, wahai ayahanda, mengapa engkau mencium anakku, cucu engkau sendiri di tempat yang berbeda? Rasul menjelaskan sambil menangis, meneteskan air mata. Kelak suatu ketika cucuku tercinta Hasan ini akan meninggal diracuni sehingga akan keluar sesuatu dari mulutnya. Maka kemudian saya mencium mulutnya. Sedangkan cucuku Husain ini akan meninggal ditebas lehernya. Ini adalah ngeri sekali. Maka betul, kemudian Husain ini meninggal di medan perang, ditebas lehernya. Ya, ini kemudian saat itu orang-orang itu sangat bersedih yang mendalam. Nah, timbullah kemudian kesedihan yang sangat luar biasa, tetapi kemudian berlebihan. Kemudian maka seiring berjalannya waktu, inilah golongan orang-orang Syiah, sehingga mereka mengagung-agungkan Hasan dan Husain sampai-sampai mereka itu menciptakan di daerah Karbala itu tempat untuk beribadah, istilahnya menyaingi Ka'bah. Maka kalau kita melihat itu di Iran itu ada situs atau ada tempat yang memang digunakan untuk berziarah. Nah, inilah kemudian menjadikan terpecah belahnya antara Islam, kemudian terpecah menjadi Syiah. Ini adalah salah satu perbedaan antara Islam dan Syiah. Ini dulu awalnya seperti itu. Nah, kemudian sekarang banyak berkembang di negara Iran. Meskipun sekarang kalau Iran terjadi perang dengan Israel, njuk bela ndi, nah itu kan, bela Israel apa bela Iran? Ya jelas bela Iran lah, gitu kan? Nah, katanya Iran sesat. Ya kalau orang zalim, orang sesat dengan orang sesat berperang, kemudian saling menghancurkan, ini alhamdulillah, kita tidak usah repot-repot memerangi mereka, mereka sudah perang sendiri. Ini dikatakan oleh Imam Malik. Ketika orang zalim kemudian dihancurkan oleh orang zalim, alhamdulillah, gitu ya. Mudah-mudahan Israel hancur, kemudian Palestina merdeka. Harapan orang Islam kan seperti itu. Kita melihat, ya kita cerita sedikit, kalau melihat di berita ini, orang Iran itu ngirim rudal dari Teheran, ibu kota Iran, ke Israel dalam waktu hitungan pinten jam, Bu. Tidak perlu jam.
10 menit 11 menit dikatakan dari Iran dikirim menuju Israel hanya cukup waktu 11 menit langsung meletus. Ini betapa dahsyatnya, namanya rudal Fatah dan masih ada rudal-rudal yang lain. Nah, harapan kita sebagai seorang muslim yang mudah-mudahan kemudian Israel hancurkan begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maka kemudian di hari Asyura ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, orang-orang yang ada di Iran. Sebagian mereka mengatakan ini adalah hari kesedihan. Mereka memperingati hari itu dengan ritual-ritual tertentu, menyakiti badannya, tubuhnya, disilet, dipukul dan seterusnya. Nah, ini sudah keluar dari ajaran Islam. Kemudian juga ada sebagian Syiah Rafidhah itu mereka juga memperingati hari ini, kemudian makan dengan makanan yang lezat setelah itu dan seterusnya. Ini juga merupakan ajaran di luar dari ajaran Islam. Maka mari kita kembalikan semuanya ke ajaran Islam. Dan salah satu misi dari hadirnya Muhammadiyah di Indonesia ini tentunya juga ingin mengembalikan kepada ajaran Islam. Istilahnya itu rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan.